Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar dimulai dengan kalimat seperti berikut ini. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Kalimat awal ini mau menegaskan dan mengingatkan kembali kepada kita bagaimana perutusan, pelayanan, dan misi itu ada di dalam gereja Katolik dan terjadi sampai dengan hari ini. Pertama-tama bahwa perutusan yang ada di dalam gereja Katolik yang kemudian kita kenal juga dengan istilah perutusan para misionaris, imam, biarawan, biarawati, dan lain-lain, termasuk juga kelompok-kelompok kategorial yang mendukung dan menghidupi gereja, itu semua selalu memiliki dasar biblis. Artinya memang perutusan itu ada, dilakukan oleh Yesus, kemudian diteruskan oleh gereja. Ini menjadi penting supaya kita tahu bahwa dalam gereja kita segala sesuatu itu tidak datang dari sesuatu yang tidak jelas. Seperti ini. Jadi Yesus mengutus ke-12 murid. Mereka itu diutus berdua-dua. Kata berdua-dua pertama tentu memang tidak satu orang, tetapi dua tidak juga selalu berarti hanya dua. Maksudnya bahwa perutusan yang dilakukan dan terjadi dalam gereja itu menyertakan atau melibatkan banyak pihak atau banyak orang. Dan itu yang kemudian diikuti oleh para biarawan-biarawati dalam gereja Katolik yang pada umumnya kalau kita cermati dalam sebuah biara, entah itu biara bruder, suster, atau biara-biara para imam, itu tidak ada hanya satu orang saja, paling kurang 2 atau 3. Kita lihat misalnya para suster PRR kita itu ada 3 suster. Lihat misalnya di Bedugul itu ada 4 Romo Karmel. Nah, kalau Romo bilang contohnya para Romo di Karmel, itu mau juga menjelaskan bahwa kalau Romo-Romo Projo atau diocesan seperti Romo Dami, Romo Pur itu tidak disebut biarawan. Biarawan itu para imam dari ordo atau kongregasi seperti Karmel, Yesuit, SPD, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang umat kita juga ada yang belum terlalu paham atau bisa membedakan mana dua-duanya imam, tetapi yang Karmel itu disebut biarawan, sedangkan Romo Pur atau Romo Dami itu tidak disebut biarawan tapi disebut rohaniawan atau pastor atau romo, tapi bukan biarawan. Karena apa? Karena tidak mengucapkan kaul-kaul itu. Jadi saya kira kadang-kadang ini juga perlu. Intinya hari ini dalam Injil ini kita mendengar tentang perutusan yang memang dilakukan oleh Yesus kemudian diteruskan oleh gereja. Nah, perutusan di dalam gereja itu kalau para biaran berwati mereka memiliki pimpinan yang disebut, kalau misalnya tingkatannya itu di Indonesia, kalau di suatu biara itu ada pemimpin biara, maka Suster Bene itu adalah pemimpin biara di Tabanan. Nah, itu juga harus kita tahu. Lalu dalam tingkatannya lebih luas, mereka mempunyai pemimpin yang disebut provinsial. Itu seorang suster atau bruder atau imam yang memimpin para anggotanya dalam satu tingkatan provinsi. Nah, kalau Romo sebut provinsi itu bisa disejajarkan dengan provinsi di apa yang disebut provinsi dalam pemerintahan Indonesia, tapi bisa juga lebih besar. Itu disebut provinsi. Pemimpinnya disebut provinsial. Lalu dalam tingkat yang lebih tinggi itu untuk pemimpin seluruh, misalnya seluruh Indonesia, maka itu biasanya ada istilah
provinsial, tapi untuk pemimpin yang tertinggi untuk seluruhnya, kalau misalnya kongregasi itu sudah menyangkut seluruh dunia, biasa disebut general, dan yang paling tinggi disebut superior general. Jadi kayak kalau kita misalnya di projo itu pemimpin tertingginya adalah uskup. Lalu setelah itu di bawahnya ya imam-imam di paroki-paroki. Tetapi uskup juga itu pemimpin gereja lokal. Jadi uskup itu selain sebagai pemimpin imam-imam projo, seorang uskup adalah pemimpin gereja lokal sekeuskupan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, yang poin kedua yang paling penting dalam perutusan ini, ternyata Yesus sangat menekankan bahwa orang-orang yang diutus ini jangan membawa apa-apa. Artinya tidak membawa apa-apa di sini artinya fokus pelayanan dan perhatian misi itu hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan dan rahmat Tuhan itu sendiri. Jadi kalau seorang misionaris Indonesia dikirim ke Afrika, ke Brasil, kemana-mana, ya tentu mereka pasti menyiapkan paspor, ya itu pasti. Tetapi lebih dari itu, yang mau dimaksudkan oleh Injil ini adalah bahwa mereka mengandalkan kemurahan dan rahmat Tuhan, sehingga ketika mereka tiba di tanah misi yang awalnya mereka tidak tahu siapa-siapa, mereka tidak memiliki apa-apa, pada akhirnya mereka bisa mengenal, mengetahui dan melayani begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting juga yang tidak disebutkan dalam Injil ini tapi saya tambahkan adalah mari kita mendoakan dalam perayaan Ekaristi ini dan doa-doa kita dalam doa-doa harian kita. Kita berdoa mohon supaya Tuhan tetap memanggil dan mengutus orang-orang untuk bekerja di dalam misi kebun anggur Tuhan. Karena kalau semakin kurang dan tidak ada lagi orang-orang yang akan mau untuk menjadi utusan Tuhan, maka misi cinta kasih Tuhan di muka bumi ini perlahan-lahan akan hilang dan lenyap. Maka perlu juga kita berdoa mohon rahmat Tuhan menyentuh dan memanggil para pemuda dan pemudi untuk bersedia menjadi utusan Tuhan. Amin.